pagi, saya Maria Filomena Sumarni, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Manggarai Timur. Kali ini saya tidak sendiri, bersama rekan saya, Ibu Uti, selaku guru wali kelas 6B. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Ibu untuk bisa diobservasi. Nah, sebelum kegiatan observasi ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu bawakan di kelas. Ya, baik, terima kasih Ibu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih karena Ibu memilih kelas saya sebagai tempat untuk observasi. Ya, baik. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya bawakan sebentar, yaitu yang pertama itu peserta didik mengetahui macam-macam kelainan dan penyakit yang menyerang sistem gerak manusia. Terus yang kedua, peserta didik juga mampu mengatur dan menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit pada sistem gerak. Yang ketiga, tentu peserta didik mengetahui dan mengaplikasikan pola hidup sehat dan menghindari dari kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak. Itu tujuan yang harus dipenuhi nanti, yang harus mereka yang mereka capai saat itu. Ya. Terima kasih, Bu. Tujuan pembelajarannya tadi ada tiga. Nah, kira-kira dari pembelajaran yang ingin Ibu laksanakan di kelas bentar, ini kan saya sebagai supervisornya atau observernya, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai dari kegiatan observasi ini sebentar seperti apa? Yang pertama tentu tujuan itu sendiri. Ya, mereka mampu menguasai apa yang menjadi tujuan dari di segi dalam pengetahuannya, mereka harus bisa menguasai apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Lalu yang berikut, mereka punya keterampilan dalam berdiskusi, bagaimana bekerja sama dengan teman, bagaimana cara untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya. Terima kasih, Bu. Berarti di sini area pengembangannya itu berkaitan dengan pengetahuan dan juga keterampilan. Ya, terima kasih, Ibu. Dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan sebentar, kira-kira strategi seperti apa nih yang Ibu siapkan supaya pembelajaran tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai? Ya, baik, terima kasih. Sesuai dengan area pengembangannya tadi, di mana ada pengetahuannya, ada keterampilannya. Ya. Di sini saya menggunakan metode diskusi, lalu disertai dengan PJBL. Di situ ada project, ada eksperimen sedikit. Tetapi eksperimen ini nanti tidak selesai pada satu pertemuan, tapi akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Dalam diskusi ini saya menemukan metode diskusi ini saya saya menggunakan metode diskusi ini, di mana dengan metode ini nanti mereka bisa menemukan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran ini, sehingga mungkin dengan diskusi mereka lebih mudah untuk memahami apa yang akan yang menjadi tujuan daripada pembelajaran ini. Ya. Karena menurut saya dengan diskusi, dengan berbagi dengan teman, mereka akan saling mengisi dalam baik itu pengetahuan maupun keterampilannya. Luar biasa, Ibu. Strategi yang Ibu persiapkan berkaitan dengan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas, berarti di sini ada kerja kelompok. Nah, ini juga berkaitannya dengan profil pelajar Pancasila, ada kerjasamanya di sana. Dan terima kasih Ibu sudah
menggambarkan garis besar apa yang akan dijalankan di dalam kelas. Ntar waktu berikutnya kita akan lanjut di dalam kelas. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Kabarnya luar biasa baik. Ya, saya lihat juga mukanya cerah-cerah semua. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Oke. Ibu minta angkat tangan jika hadir dan jawab ada Ibu hadir. Oke? Ya. Adrianus Juan, Hadir, Bu. Daud, Hadir, Bu. Aulina Luju, Hadir, Bu. Christian Mayer, Hadir, Bu. Gaudensius Tarung, Hadir, Bu. Ignatius Santu, Hadir, Bu. Maria Gambus. Tidak datang, Bu. Oh ya, tadi sakit. Mei Anggas, Hadir, Bu. Petronella Moga, Hadir, Bu. Seriana Abud, Hadir, Bu. Sylvester Oyen. Sakit, Bu. Sakit apa dia? Panas, panas, Bu. Nanti kalau ada kesempatan kamu berkunjung ya ke rumahnya. Ya, Bu. Oke. Tarsius Anpa, Hadir, Bu. Valeria Slamet, Hadir, Bu. Manas Sarsesai. Hadir, Bu. Ya, baik, terima kasih. Yang tidak hadir 2 orang ya. Ya, sakit. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita sebagai orang beriman, sebelum kita melakukan semua kegiatan itu pasti kita bersyukur dulu kepada Tuhan Ya, Bu. Ya, untuk itu Ibu minta yang mendapat giliran 3 untuk mengangkat doa. Semua berdiri. Ambil sikap yang pantas untuk berdoa. Arsa, Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Yang ada di surga, dimuliakan namamu, berdapat kerjaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. terima kasih Tika. Baik. Iya, baik. Bagaimana anak-anak? Ready to class? Yes. Oke, ready to class? Yes. Oke, ya. Baik. Kali ini untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, untuk membangkitkan semangat sebagai rasa cinta kepada tanah air, kita menyanyikan salah satu lagu-lagu Garuda Pancasila. Oke? Iya. Semua berdiri. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatlah dimakmur sentosa. Prima di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingatkan lagi untuk menaati apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita. Ya. Bisa anak-anak? Bisa. Ya, keyakinan kelas kita sudah hafal semua. Kita sudah tahu dan sudah pahami apa yang menjadi kesepakatan kita di kelas 6B. Ya. Baik. Anak-anak,
sebelum kita lanjut, Ibu akan menyampaikan bahwa pembelajaran kita kali ini itu adalah tentang masih pada bab 1, yaitu bagaimana tubuh kita bergerak, tentang gangguan dan penyakit pada sistem gerak manusia. Ya, baik. Itu yang akan menjadi topik kita pada pembelajaran kali ini. Ya, anak-anak, sebelum kita lanjut ke situ, Ibu ingin kalian duduk dengan sopan. Karena kita sudah memasuki pembelajaran intinya sebentar. Ya, duduk dengan sopan, lalu seperti biasa letakkan tangan di atas kepala. Yang sopan, bagaimana rileksnya kalian? Rileksnya seperti apa? Duduk yang rileks itu seperti apa? Ayo. Kita akan melakukan teknik stop, berhenti dulu sejenak untuk merilekskan semua pikiran kita. Oke? Bisa. Duduk yang sopan, Cian bisa Cian seperti ini. Duduk yang sopan. Bagaimana nyamannya kalian? Neka bohong, tapi nyamannya duduk itu seperti apa? Yang membuat kalian rileks itu seperti apa? Ya, sudah? Oke, ya, yang serius. Kalau sudah, silahkan tutup mata. Sudah? Tutup mata kalian. Fokuskan pikiran kalian pada sebuah hamparan sawah yang sangat luas. Fokuskan pikiran kalian pada bayangkan kamu berada di tengah sawah. Sawahnya sangat indah dipandang. Rasakan anginnya yang begitu sejuk. Bagaimana para petani menggarap sawahnya. Rasakan anginnya. Di situ sangat-sangat indah, sangat sejuk. Tarik nafas pelan-pelan. Rasakan udara yang sejuk itu meresap ke dalam tubuh kita. Sudah mampu merilekskan semua badan, pikiran, jiwa dan raga. Tarik, tahan, buang, pelan-pelan. Tarik, Itu yang menjadi materi pokok. Ya, anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana itu tentang apa kemarin? Tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Apa yang terlibat di dalamnya ada Sendi, otot, rangka, ada saraf. Oke. Nah, kali ini kita belajar tentang itu. Pernah terpikir tidak?
bahwa kita pernah ya, baik. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara tubuh kita bergerak. Apa yang terlibat di dalamnya? Di topik A maupun topik B. Ada saraf, ada tulang, ada tulang yang disebut dengan apa lagi? Rangka. Ada apa lagi? Ada otot, ada sendi. Keempat bagian ini itu harus berfungsi dengan baik. Bayang tidak kalau misalnya ada yang tidak berfungsi? Bayang tidak seandainya ada yang seperti ini? Ya, terbayang tidak? Jika ada orang yang seperti ini. Anak atau orang yang seperti ini. Pernahkah kalian melihatnya? Pernah? Kira-kira ini apa? Ya? Ya? Ini apa? Kalau di gambar satu itu apa? Ini kaki. Kakinya diperban. Enak tidak kalau seperti itu? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu adanya kerusakan pada beberapa pada alat pada sistem gerak manusia, di mana tujuan pelajaran kita itu yang pertama, kalian harus bisa mengetahui macam-macam kelainan pada sistem gerak manusia, kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Ya. Lalu yang kedua, kalian harus mengetahui cara mengatur dan menjaga kesehatan, agar tidak terkena penyakit pada sistem gerak atau mengalami kelainan pada sistem gerak. Di akhir pelajaran nanti. Ya. Lalu yang ketiga, kalian harus bisa mengetahui dan mengaplikasikan. Maksudnya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengaplikasikan pola hidup sehat dan menghindari dari kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak. Ada 3 tujuan ini yang akan kita pelajari pada yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini. Ya. Baik. Untuk itu, Ibu akan sebelum kita masuk kepada pembelajaran intinya, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok diskusi. Oke? Karena alur pembelajaran kita akan menggunakan lebih banyak berdiskusi. Oke? Ya. Untuk kelompok satunya ini sila ya. Oh ya, pas. Ada 3 kelompok. Nah, ini kelompok 1, di kelompok 2, kelompok 3. Ya, baik. Ya. Bahwa kita belajar tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Ya, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi ini. Ada beberapa pertanyaan. Ya. Apa saja penyakit yang menyerang sistem gerak? Lordosis. Ada lordosis. Oh, ini luar biasa. Tepuk tangan. Tidak ada yang tahu. Ya. Kira-kira bagaimana mengatasi penyakit itu? Atau ada yang tahu lordosis itu apa? Ya. Oke, sebentar kita akan bahas. Ya.
apa kira-kira dalam apa fungsinya untuk kita? Berjalan. Untuk bisa berjalan, berarti untuk apa? Bergerak. Oke, beraktivitas. Ya, baik. Terus gambar 2 kira-kira apa yang dia lakukan? Sakit tulang belakang. Oke, lihat cara duduknya itu. Pernahkah kalian mengalami itu? Ya, Bu. Tidak, Bu. Ya? Ya, Bu. Tidak. Ada yang tidak, ada yang iya. Siapa yang iya tadi? Siapa yang pernah mengalami? Angel. Apa Angel? Kira-kira yang mana? Kakinya diperban atau yang sakit pinggang? Ya? Kedua. Oke. Iya, kedua. Bagaimana rasanya Angel? Sakit sekali. Iya. Baik. Sakit sekali. Iya. Kira-kira Angel tahu tidak apa penyebabnya? Apa penyebab dari sakit sekali bagian belakang? Karena duduk tidak benar. Ya. Karena salah duduk. Berarti kalian juga sudah pernah? Belum, hanya memprediksi ya. Oke, baik. Anak-anak, untuk itu mari kita lihat bacaan yang akan Ibu bagikan. Sambil membaca ini, kita perhatikan video yang akan Ibu tayangkan ini. Ya. Untuk memahami ini, kira-kira ini kenapa? Kenapa sampai seperti itu? Kok kakinya diperban? Rasanya pasti sakit sekali kalau diperban. Otomatis toh? Iya, baik. Yang halaman 2. Fokus ke halaman 8 dengan 9. Ya. Ya, baik. Coba sebelum kalian membaca secara teliti di situ, oke, coba perhatikan video berikut ini. Ini adalah video tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Video kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Penyakit yang menyerang sistem gerak. Tulang tersusun atas kalsium, suatu zat yang sifatnya keras. Sifat keras tersebut membuat tubuh memiliki bentuk yang kokoh. Tulang membuat kita dapat berdiri tegak, menggenggam pensil, menopang tubuh saat duduk, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, bukan berarti tulang tidak dapat rusak. Begitu pula dengan otot dan sistem saraf di dalam tubuh kita. Semuanya bisa saja mengalami kerusakan apabila kita tidak dapat menjaga dengan baik anggota tubuh kita. Berikut beberapa contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. 1. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang meropos dan mudah patah. Penyakit ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang. 2. Kifosis. Kifosis adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Akibatnya penderitanya terlihat lumpuh ke depan. Kifosis dapat disebabkan karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak. 3. Lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Lordosis
Tetanus. Tetanus adalah kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Penyakit ini sangat berbahaya dan jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Penyebabnya yaitu masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Agar terhindar dari tetanus, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah. 7. Kram atau kejang otot. Kram atau kejang otot dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan. Biasanya terjadi saat melakukan olahraga berat tanpa diawali kegiatan pemanasan terlebih dahulu. 8. Terkilir atau keseleo. Terkilir atau keseleo adalah cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan. Terkilir atau keseleo dapat disebabkan karena jatuh dengan posisi pergelangan kaki yang berputar, cedera saat olahraga, dan sebagainya. Cara menjaga kesehatan sistem gerak. Berikut adalah cara menjaga kesehatan sistem gerak. 1. Konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang, seperti kalsium. Contohnya susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau, sarden, kerang, dan minyak ikan. 2. Dapat asupan vitamin D yang cukup dengan cara berjemur di pagi hari selama 20-30 menit serta mengonsumsi salmon, ikan kembung, dan telur. 3. Olahraga teratur. 4. Menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama, dan duduk pada tulang duduk. Demikian penjelasan tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Terima kasih telah menonton video. Ya. Sudah dengar? Sudah, Bu. Itu adalah beberapa penyakit yang menyerang sistem gerak dan cara mengatasi kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Iya, baik. Tadi Ibu sudah bagikan kalian dalam kelompok, bagikan kalian dalam kelompok. Sekarang coba diskusikan ini. Kalian sudah dengar tadi videonya, toh? Ya, Bu. Sudah nonton videonya bagaimana gangguan pada sistem gerak manusia, bagaimana cara mengatasi. Sudah dengar semua. Dan di situ juga sudah disediakan bacaan. Bacaan tentang sistem gerak, gangguan pada sistem gerak manusia. Nah, sekarang kalian diskusikan beberapa pertanyaan yang ada pada LKPD ini. Diskusikan dan ingat harus bekerja sama sehingga hasilnya nanti adalah keputusan bersama. Iya, kerjasama. Tetapi dalam kerjasama ini kalian juga harus apa? Saling menghargai. Ingat, tidak boleh menolak mentah-mentah, tetapi ambillah seperti apa? Sebuah musyawarah. Mana yang terbaik itu yang diambil. Oke? Bisa? Jangan karena kerja kelompok ini kalian nanti bertentangan, tidak boleh. Kalian bergerak, tidak boleh. Ya. Coba kerjasama dengan baik, tetap saling menghargai pendapat sesama. Oke? Ya. Silakan mulai. Ya. Oke. Baik, berkaitan dengan RKPD. Di sini disediakan 3 pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dalam 1, 2, 3. Ya. Kalian boleh bebas menyelesaikan tugas ini. RKPD ini, tugas ini bebas menyelesaikannya. Cara menyelesaikan boleh menggunakan poster. Kalian boleh menggambar. Boleh. Sudah tahu tadi toh? Seperti gangguan pada sistem gerak itu seperti apa? Contohnya apa? Apa sih gangguan itu? Apa sih kelainan? Sudah tahu toh? Ya, kalian boleh menuangkannya bebas. Kalian boleh menggambar, boleh membuat sebuah peta konsep. Tidak harus tulis di sini. Boleh juga bebas boleh juga menulis pada ini. Boleh, bebas. Boleh bebas
saling menghargai sama pendapat teman itu harus dihargai. Ya. Tidak boleh memaksa pendapat juga. Boleh digambar peta konsep, boleh? Bisa? Sudah selesai? Oke, ya. Kita tinggalkan itu, rilekskan badan, kita lakukan ice breaking dulu. Ya. Pekerjaan kalian taruh di atas meja. Ibu minta kalian berdiri. Pekerjaannya taruh di atas meja, hasilnya taruh di atas meja. Minta kalian berdiri di luar dari bangku kalian. Di luar. Contohnya yang ini di sini. Ya, bisa toh? Ya. Oke. Ikuti apa yang dilakukan oleh ya.
Iya, kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 Siap. 3 Siap. Oke, ya. Sekarang silakan presentasikan, demonstrasikan apa yang kamu sudah kerjakan di depan kelas dengan produk yang sudah kamu dapat. Apakah itu dalam berupa gambar kah, atau tulisan kah, atau apa? Ya, silakan. Ibu minta kelompok 1 pertama. Ya. Maju kelompok 1, 2 dan 3. Kelompok 1. Ketika kelompok 1 mempresentasikannya hasil mereka, hasil kerja dari kelompoknya, ya. Setelah mereka presentasi, kalian harus menyimak. Nah, tujuan menyimak ini apa? Kunlelope. Apa kira-kira, bagaimana kira-kira cara kerjanya mereka? Kira-kira hasilnya seperti apa? Dan kalian harus menanggapi, berikan umpan balik dari hasil kerjanya mereka. Kerja kelompok 1. Bisa? Tanggapi baik itu dengan pernyataan kah atau dengan pertanyaan. Dan pertanyaan kalian nanti akan dijawab oleh kelompok yang presentasi. Begitu juga sebaliknya sebentar. Siapa yang presentasi maka kelompok lain akan menanggapi, memberikan umpan balik. Oke? Ya. Silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil dalam kelompok kami. 1. Sebutkan macam-macam penyakit pada manusia. 1. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang krepos dan mudah patah. 2. Kifosis. Kifosis
Menerapkan pola hidup yang baik, ia karena sering olahraga, berjemur pada matahari, dan makan makanan sehat, minum air yang bersih, sehingga tubuh kami sehat dan senang di sekarang tidak ada. Teman-teman, adakah yang mau Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Luar biasa, mereka sudah menjelaskan hasil dari kelompok mereka. Ya, baik. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada tanggapan dari kelompok 1 dan 3? Coba, ayo, kelompok 1 bagaimana kelompok 1? Sudah paham dengan mereka punya apa? Jawabannya, hasil kerjanya? Sudah paham? Ada? Bagaimana tubuh saat berdiri, duduk, dan membaca atau melihat dokumen? Ya, bagaimana cara berdiri atau postur tubuh kita saat berdiri, duduk, atau saat menunduk? Ya, kira-kira bagaimana kelompok 1 2? Tegak. Ya, oke. Bagaimana kelompok 1 Tuan? Postur tubuh harus tegak. Ya. Kelompok 3 mungkin ada tanggapan? Apa itu gerak? Ya. Apa itu gerak? Apa itu gerak? Karena terlalu lama tidak bergerak. Ya, oke. Dari kelompok 2 terlalu lama tidak bergerak. Ya, ada tambahan kelompok 2? Oke. Yang adalah Oke, kerja otot yang berlebihan. Bagaimana kelompok 3, Tuan? Tuh, kram. Kram itu adalah kerja otot yang berlebihan. Oke, ya, baik. Masih ada tanggapan? Ya? Ya, ya. apa itu tetanus? Bukan tetanus, tetanus. Tetanus. Ya. Apa itu tetanus? Ya, Tetanus adalah merupakan kondisi seluruh tubuh menjadi kaku. kondisi seluruh tubuh menjadi kaku. Lalu pertanyaan lanjutannya, ibu yang menanggapi kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya? Oke. Karena apa? Ya, tetanus. Tetanus keadaan Tetanus merupakan ya. Kira-kira apa penyebabnya? Baik. Apa penyebabnya kelompok 2? karena Karena kotoran hewan masuk ke dalam tubuh. Luar biasa kelompok 2. Ya, oke. Baik. Masih ada yang mau menanggapi? Kelompok 3 masih ada? Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Ya, kita beri tepuk tangan. Sekarang perhatikan ibu. Ya, pertanyaan pertama tadi kira-kira apa sih gangguan pada sistem gerak kaki? Ya, baik. Yang pertama tadi kalian sudah jawab luar biasa, yaitu osteoporosis. Osteoporosis. Ini disebabkan karena keroposnya tulang. Keropos tulang itu. Sehingga begitu terkena benturan sedikit akan atau terkena
pada tulang. Kadar kalsium dalam tulang itu sudah semakin sedikit, sehingga tulangnya sudah tidak kokoh lagi, lagi kuat, tidak kuat. Tidak begitu kena hantaman dan suka patah. Lalu yang berikut ada ini kifosis. Contohnya adalah ini, seperti ini. Ini kifosis ini adalah kelainan pada tulang belakang. Sudah tahu tulang belakang di mana? Ya, bagaimana tulang belakang? Ya, kelainan pada tulang belakang. Ya. Posisinya seperti ini. Yang seharusnya kalau sehat seperti ini. Lurus. Ya. Bengkok tapi sedikit saja. Tapi kalau sudah mengalami kelainan seperti ini, kifosis. Ini disebabkan karena ada yang dari lahir memang seperti itu bawaannya, tetapi faktor utama yang paling banyak itu adalah karena posisi duduk dan cara berdiri, cara kita menunduk, kebiasaan kita. Ya, nih. Lalu yang berikut ada lordosis, seperti ini dia. Kalau kifosis tadi, tulang belakang bagian atasnya seperti ini. Kalau kifosis dia menonjol di bagian ininya, bagian belakangnya ini nih. Di belakang perut, tulang belakang di belakang perutnya ini menonjol ke depan. Melengkungnya berlebihan. Ini bisa disebabkan oleh karena kecelakaan atau sama tadi posisi duduk. Lalu skoliosis. Yang berikut itu ada skoliosis. Kalau skoliosis itu dia seperti ini. Bengkok ke kiri, bengkok ke kanan. Ada skoliosis yang bengkoknya ke kiri, ada yang ke kanan. Depan. Ya. Baik. Lalu yang berikut. Yang berikut ada defisiensi vitamin D. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa vitamin D itu salah satu sumbernya itu adalah matahari. Penyakit ini disebabkan karena kurangnya vitamin D dalam tubuh. Sehingga di pagi hari itu penting sekali untuk berjemur di bawah matahari. Lalu ini menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang. Kurang vitamin D atau gila kita kram mimpi kali terapa kejang otot. Kejang otot itu ototnya ini yang terasa sakitnya luar biasa. Susah dilenturkan itu karena salah satu penyebabnya itu adalah ini kurangnya vitamin D. Nah, lalu yang berikut ada tetanus. Tetanus ini yang menyebabkan tubuh terasa kering. Tubuh terasa kering. Ini disebabkan oleh pola hidup kita, cara hidup kita, kebiasaan kita. Sering tidak menggunakan alas kaki. Ada luka pada kaki tidak diobati sehingga masuk ke kotoran di dalamnya yang menyebabkan hidupnya bakteri yang namanya tetanus. Ada bakteri masuk ke dalam luka itu sudah masuk ke dalam tubuh melalui luka. Salah satunya juga adalah melalui kuku, sehingga kita itu harus potong celah
Embernya ukurannya seperti ini. Tetapi kalian mengangkat beban yang lebih besar dari itu, otomatis otot kalian tidak bisa menerima, pasti akan lelah. Atau terlalu lama bekerja yang berat tanpa istirahat, itu juga menyebabkan kejang otot. Bisa paham ini? Lalu yang berikut ada terkilir. Terkilir itu seperti ini. Terkilir itu seperti pada gambar yang pertama tadi. Terkilir bisa terjadi pada persendian tangan. Persendian. Biasa terjadi pada tangan dan alat gerak kita, yaitu tangan dan kaki. Tangan dengan kaki. Terkilir itu biasanya terjadi antara di tempatnya apa di sini? Pergelangan. Di mana ini? Apa di sini? Sendi. Iya, pada sendi. Ada pergeseran sedikit di situ. Ada benturan antara tulang di situ. Itu yang menyebabkan orang mengalami cedera otot yang pada umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan. Dapat disebabkan karena jatuh dengan posisi pergelangan kaki yang berputar, cedera saat olahraga, dan sebagainya. Ada yang pernah mengalami terkilir atau keseleo ini? Siapa? Siapa? Arsa karena apa Arsa? Jatuh kan? Ya? Jatuh? Iya. Jatuh. Kalau kita jatuh kan kita tidak bisa mengkondisikan cuaca dan tubuh kita, atau? Iya. Kalau kita jatuh, sehingga jatuhnya tangan itu secara sembarangan atau kadang dia berputar, sehingga menyebabkan letaknya sudah tidak bagus, tidak sesuai dengan posisi yang sehat, sehingga menyebabkan sakit, ada memar di situ. Kurang lebih itu ada beberapa penyakit atau gangguan pada tulang, pada alat sistem gerak manusia. Tidak hanya pada tulang saja, tetapi tidak hanya pada sistem geraknya saja, tapi juga pada tulang-tulang yang ada di tubuh kita. Ya. Baik. Yang berikut, pertanyaan yang kedua tadi, yaitu bagaimana sih cara untuk menjaga? Pertanyaan kedua tadi, bagaimana cara untuk menghindari atau mencegah agar tidak terkena penyakit dan gangguan pada sistem gerak? Ya. Bagaimana caranya? Caranya seperti yang kalian sudah jelaskan tadi, yaitu konsumsi makanan yang kaya kalori untuk kesehatan tubuh. Untuk kesehatan tubuh terutama tulang, seperti kalsium. Makan makanan yang kaya kalsium. Ada di mana? Makanan yang seperti apa yang kaya kalsium? Itu ada pada susu sapi, susu induk susu yang kita minum, susu yogurt, susu kedelai, ada pada telur, kacang-kacangan, sayur-sayur hijau, sayur-sayur hias, sarden, kerang, minyak ikan. Sehingga ketika orang tua bilang begini, kamu tidak makan sayur, supaya apa? Kamu tidak mengalami penyakit yang ada tadi. Ada berapa penyakit? Ada 8 yang ada di situ, ada 8 penyakit. Supaya tidak sakit, maka konsumsilah ini makanan yang kaya kalsium. Lalu yang kedua mendapat asupan vitamin B. Dari mana vitamin D
ikan bandeng, ada telur, ikan kembung. Yang ketika disuruh makan lauk, makanlah yang ada. Makanlah tersebut. Supaya apa? Kita punya tubuh tetap kaya dengan nutrisi. Baik, yang berikut. Ini juga tidak kalah penting. Yaitu apa? Olahraga. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir menjaga postur tubuh. Ya, menjaga postur tubuh yang baik. Saat kalian duduk, janganlah duduk seperti itu nanti. Duduk yang baik, duduk yang tegak. Nekako, jangan seperti ini. Nanti kalau seperti ini kalian akan kebiasaan, maka kamu akan menjadi apa? Lordosis. Kuat paling buruk. Kamu akan menjadi skoliosis. Maka duduklah yang tegak. Saat menunduk juga jangan terlalu lama. Nekako terus lama. Bisa? Karena kebiasaan itu yang salah satu penyebab dari kelainan pada tulang, khususnya tulang belakang. Bisa? Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian sudah menerapkan pola hidup sehat ini? Sudah, Bu. Sudah. Apakah sudah makan makanan yang bernutrisi? Sudah, Bu. Di rumah makan sayur? Ya, Bu. Pada pagi hari berjemur di matahari? Ya, Bu. Oke, luar biasa. Iya. Sehingga kita terhindar dari apa? Penyakit yang ada. Ya, baik anak-anak. Sampai di sini ada yang belum dimengerti? Sudah tanyakan kepada ibu. Bagaimana, sudah mengerti? Ya, Bu. Ya, baik. Baik, anak-anak, kita fokus coba lihat pada. Nah, supaya lebih dimengerti, supaya lebih dipahami lagi bagaimana sih kelainan pada tulang itu, mari kita buat percobaan sederhana. Tapi percobaan ini tidak akan selesai hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kemarin kita sudah sepakat untuk menyiapkan bahan-bahan untuk percobaan. Sudah ada gelas, sudah ada telur, ada cuka ini. Cukanya jangan dimaini. Cuka ini keras ya. Memang digunakan untuk makan, tetapi untuk makanan tetapi tidak boleh digunakan secara berlebihan. Jangan diminum juga. Ini digunakan untuk percobaan kita. Percobaan kulit telur yang hilang. Ya, baik. Seperti yang Ibu sudah informasikan sebelumnya, yaitu gelas dan tutupannya, ada telur, ada sendok, ada alat tulis untuk pengamatan, untuk menulis hasil pengamatan tiap hari. Nah, anak-anak, silakan lakukan percobaannya. Ya,
sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LKPD. Ya, di sini langkah yang pertama itu masukkan telur mentah ke dalam gelas, lalu tuangkan cuka ke dalamnya, lalu ditutup rapat. Ketika sudah dituangkan, maka ditutup. Coba. Ya, langkah pertama masukkan telurnya. Coba. Ya. Silakan pelan-pelan. Ya, silakan. Oke, sudah? Ya. Karena ini cuka, maka ibu yang bagikan. Karena ini sangat keras, Di sini. Ya. Sudah? Kalau sudah, rapat menggunakan ini. Ayo. Jangan pakai tangan. Ya, kelompok 1, 3, 2. Langkah selanjutnya adalah ketika sudah dibiarkan seperti ini, nanti ini disimpan di tempat yang nyaman, lalu kalian amati. Amati tiap hari. Kira-kira apa yang terjadi pada telur ini? Terutama pada kulit luar. Kira-kira seperti apa? Hari pertama di situ ada tabel, Nih, di sini ada tabel. Hari pertama apa? Catat di buku tugas kalian. Hingga pada pertemuan berikutnya kalian akan presentasikan kira-kira seperti apa. Dari hasil pengamatan kalian. Nanti kalian akan membuat laporan dalam bentuk presentasi di depan. Bisa, Bisa? Ya. Amati tiap hari. Hari pertama, hari kedua. Dari hari pertama ini, berarti sekarang kalian coba buat tabelnya. Ya, sesuai dengan kelompok tadi, Buat tabelnya seperti ini. Hari ke-0, H minus H straight 0. Ya, seperti ini, lihat ini. Hari ke H straight 0. H straight 0 maksudnya saat kalian menyimpan merendamkan telur itu dalam cuka. Posisinya seperti apa? Lihat. Apakah ada yang berubah? Tidak ada, Dia masih seperti ini. Nah, besok kalau hari ini telurnya masih tampak seperti telur biasa. Besok kira-kira apa yang terjadi besok? Kamu catat di situ H straight 1. Itu hari pertama. Bisa? Besok. Masing-masing perhatikan. Ini kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Tidak usah
dibuka, tapi lihat dari luar saja. Seperti apa telurnya? Ya. Begitu juga hari kedua, hari ketiga sampai hari kelima, terakhirnya nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lihat masing-masing kalian melaporkan apa yang terjadi pada telur yang direndam cuka tadi. Ini masih ada hubungannya dengan bagaimana tulang itu mengalami bagaimana penyakit yang terjadi pada tulang. Kenapa sampai tulang itu rusak? Kenapa sampai tulang itu mengalami kelainan? Bisa? Oke, ya. Kalau sudah, baik. Anak-anak, di pertemuan selanjutnya kita akan selesaikan percobaan ini. Seperti apa nanti kita tunggu sampai pertemuan selanjutnya. Ya. Untuk hari ini mungkin ada yang ingin bertanya dan ada yang tidak dimengerti. Ada? Tidak ada. Mantap kalau tidak ada. Berarti sudah dipahami semua, Ya. Bagaimana kira-kira cara kalian untuk mencegah menghindari kecelakaan dan pulang hidup yang kurang baik? Kira-kira dari kelompok 1 bagaimana? Kira-kira bagaimana? Bagaimana caranya? Ya, kelompok 2 duduk yang lurus. Makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Olahraga teratur. Ya, mantap. Jemur pada pagi hari, woi, luar biasa. Iya. Kalau ini kamu lakukan, otomatis hidup kalian pasti nyaman-nyaman. Tidak akan ada kelainan pada tulang kalian. Kita bisa bebas bergerak seperti biasa. Kalau kalian makan yang teratur. Iya. Lalu kalau untuk menghindari kecelakaan, apakah dengan makan yang teratur? Tidak, Bu. Membawa motor dengan pelan-pelan, luar biasa. Iya. Memakai helm saat Memakai helm saat berkendaraan. Ya. Ada lagi? Tadi ada yang terkilir ya? Berarti itu untuk jalan, supaya tidak terkilir lagi. jalan yang benar, jalan yang benar. Aktivitasnya sesuai dengan yang sebenarnya. Nikah huru hara, jangan huru hara kalau jalan. Lihat baik-baik, ada baju tidak di depan, supaya kecelakaan itu tidak ada. Iya. Baik anak-anak. Kira-kira bagaimana cara menjaga agar tulang kita tetap sehat? Ya. Bagaimana kita kira-kira cara untuk menjaga agar kita coba lihat duduk yang benar. Makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi. Berjemur di matahari. Berjemur di matahari. Minum air yang banyak. Ya. Minum air yang banyak. Oke. Kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk menghindari cedera otot? Jalan yang benar. Saat kalian berolahraga. Pemanasan. Oke, luar biasa. Tangan. Melakukan pemanasan. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa berjemur di bawah sinar matahari pagi itu baik? Supaya dapat kembali. Oke. Apakah kalian sudah menjaga kesehatan tulang dengan baik? Sudah, Bu. Sudah. Oke, buktinya apa? Ada makanan yang bergizi. Selama ini sudah memakan makanan yang bergizi. Apa buktinya? Ya, Kita sehat. mantap. Minum air yang bersih. Mantap.
bincang-bincang, tidak ada yang begini jawabannya. Ya, berarti selama ini kalian sudah menjaga kesehatan tulang dengan baik. Ya, baik anak-anak. Ya, baik. Kita sudah belajar banyak hari ini. Ya, kita sudah belajar banyak hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang macam-macam apa? Macam-macam penyakit. Macam-macam penyakit yang menyerang pada sistem gerak manusia. Kira-kira apa tadi yang pertama? Ada osteoporosis. Sekali lagi ya. Yang berikut apa? Defisiensi vitamin D. Oke, luar biasa. Berarti sudah paham semua. Ya, baik. Bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami gangguan hati? Konsumsi makanan yang bergizi. Mengonsumsi makanan yang bergizi. Jemur di matahari setiap hari. Jemur di matahari, khususnya di Pagi hari. ya, di pagi hari. Lalu yang berikut apa? Yang benar. Makan makanan yang Sudah. minum air. Ya, yang berikut ada olahraga yang teratur. teratur. Lalu yang berikut apa? Minum air bersih. Yang benar. Duduk yang benar, menjaga postur tubuh. Oke, tepuk tangan. Saya akan ya. Ya, baik anak-anak. Kita sudah pelajari banyak hal hari ini. Baik, selanjutnya nanti kita akan belajar sesuai dengan selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar apa sih hubungannya dengan percobaan apa tadi? Hilangnya kulit telur. ya. Percobaan hilangnya kulit telur dengan hubungannya dengan materi yang kita pelajari hari ini. Dengan gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan melihat itu. Kira-kira seperti apa nanti sampai di pertemuan berikutnya. Sesuai dengan laporan dari masing-masing percobaan itu. Tolong dijaga, tolong kerja semuanya dalam kelompok, supaya kalian punya percobaan itu tidak gagal. Bisa? Jangan dimainin dia punya cikal. Oke? Bisa? Semangat ini? Oke, ya, baik. Kegiatan hari ini cukup sampai di sini, sudah selesai. Ya. Kita berdiri sebagai umat beriman untuk kita bersyukur karena kita sudah melaksanakan pembelajaran yang begitu panjang. Oke. Giliran yang kedua yaitu siapa? Arsa. Arsa yang pimpin doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Ini lanjutan dari apa yang sudah kami awali tadi, sudah melalui tahap pra-observasi, observasi, dan ini adalah tahap pasca observasinya. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk pembelajaran
yang penuh semangat yang sudah Ibu bawakan. Pada tahap yang terakhir ini Ibu, di tahap pasca observasi, apakah Ibu bersedia untuk diberikan umpan balik? Saya minta konfirmasinya. Bersedia sekali. Ya Bu, terima kasih. Yang pertama itu saya meminta refleksi dari Ibu sendiri, bagaimana Ibu sudah merasakan berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Ibu jalankan tadi. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dari Ibu CGP juga untuk mengobservasi saya, sehingga kedepannya saya bisa merefleksi diri, bisa memperbaiki diri yang berkaitan dengan cara saya mengajar, cara saya membelajarkan anak-anak di kelas 6B. Ya, baik Ibu, pembelajaran tadi saya mengangkat modul ini adalah modul berdiferensiasi. Saya merasa bahwa diferensiasinya itu sudah nampak karena saya sudah menerapkan bagaimana mereka kontennya itu berdiferensiasi. Saya menempatkan anak-anak berdasarkan kesiapan belajarnya, di mana ada anak yang sudah mantap, sudah kesiapannya maksimal, ada yang belum. Nah, yang maksimal ini dia yang memimpin diskusi di setiap kelompok. Sedangkan yang belum maksimal ini, yang memiliki kesiapannya di bawah, dia yang aktif dalam kelompok tersebut. Aktif maksudnya dia yang menjadi fokus dalam setiap apa yang dijelaskan, baik itu masukan, baik itu dari guru maupun dari pembimbing diskusi di setiap kelompok. Lalu kontennya juga, diferensiasi kontennya juga yang berkaitan dengan profil belajar mereka sudah menyentuh. Tadi ada video, ada apanya, ya. Terus langkah-langkah pembelajarannya juga saya rasa sudah, tetapi mungkin yang menjadi bukan sedikit tapi banyak dalam mengorganisasi anak-anak dalam kelompok, khususnya membuat mereka bisa bekerja sama, membuat mereka saling menerima saat memberikan pendapat, membuat mereka tetap terkendali dalam situasi yang nyaman. Itu yang saya rasa saya masih kurang, sehingga untuk yang itu mohon masukan dari Ibu CGP yang akan menjadi guru penggerak nantinya. Terima kasih Ibu sudah memaparkan berkaitan dengan refleksi Ibu sendiri. Nah, di sini tadi Ibu ada beberapa catatan dari saya, umpan ini sebagai umpan balik dari saya, berkaitan dengan skenario pembelajarannya mulai dari awal kegiatan inti sampai kegiatan akhir, overall semuanya baik Ibu. Tapi sedikit catatan dari saya. Yang pertama tadi itu Ibu sudah menyampaikan sendiri berkaitan dengan pengorganisasian kelompok. Nah, di sini tadi kelompok-kelompok kecilnya itu ada 3, dan mungkin satu catatan kecil dari saya, bagian akhirnya tadi harus memunculkan ada refleksi dari guru, refleksi guru sendiri, terus mungkin di sini tadi sudah untuk refleksi guru, refleksi dari murid. Misalnya mungkin secara lepas saja Ibu menanyakan bagaimana pembelajaran kita hari ini, apakah dengan mereka punya ekspresi itu sudah menunjukkan bahwa itu sebagai refleksi dari siswa. Dan tambahan yang kedua, umpan balik yang kedua berkaitan dengan poin bagaimana cara untuk yang mengatasi, mencegah itu tadi gangguan organ gerak pada manusia itu tadi. Saya rasa tadi itu sekitar berapa kali diulang supaya meminimalisir itu, buat satu saja supaya tidak terulang kembali anak-anak
menjalannya. Dan Ibu, saya meminta kira-kira rencana tindak lanjut seperti apa yang ingin Ibu kembangkan ke depan. Rencana tindak lanjutnya mungkin yang pertama tadi apa ya, yang berkaitan dengan yang menjadi refleksi saya tadi maupun umpan balik dari supervisor, bahwa saya akan lebih tingkatkan lagi dalam mengorganisasi kelompok kecil saat berdiskusi. Lalu tindak lanjut ya, apa namanya, yang berkaitan dengan masukannya tadi, saya akan lebih memperhatikan itu. Baik, kedepannya saya akan berusaha sesuai dengan umpan balik yang Ibu Supervisor tadi sampaikan, bahwa refleksi itu disampaikan saat pembelajaran itu berlangsung, pada akhir pembelajaran. Saya akan lakukan itu sehingga nanti, karena selama ini yang saya lakukan adalah nanti setelah pembelajaran anak-anak bebas untuk, saya akan memberikan kertas masing-masing kepada anak, kira-kira apa yang menjadi jawaban mereka. Karena kalau yang itu, karena mungkin kalau misalnya spontan saja, anak-anak mungkin akan melihat temannya, ketika temannya menjawab menyenangkan. Padahal kalau misalnya secara tersembunyi, itu akan diketahui kira-kira sedalam apa mereka punya penilaiannya terhadap saya. Terima kasih Ibu. Ternyata Ibu punya punya gaya tersendiri berkaitan dengan refleksi dari siswa, dan mungkin saat ini tadi itu tidak diterangkan. Terima kasih Ibu. Ini kegiatan observasi ini, Ibu dengan saya ini adalah mitra. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Kita ini sedang sama-sama belajar. Jadi Ibu, untuk penerapan diferensiasi dan KSE-nya tadi itu sudah sangat nampak sekali. Saya sangat mengapresiasi bagaimana anak-anak di kelas Ibu itu dalam penyajian hasil diskusinya itu bukan hanya mereka menulis, tapi ada mind map, bahkan ada yang buat mind map, ada buat peta pikiran. Itu sudah luar biasa, bahwa di sini pemenuhan belajar anak ini Ibu sudah penuhi dengan baik. Terima kasih untuk semuanya Ibu. Kita ini sama-sama belajar. Saya belajar dari Ibu dan Ibu bisa belajar dari saya. Terima kasih banyak.